kasih untuk kehadiran-Mu pada pagi hari ini. Engkau terlebih besar daripada segala sesuatu yang kami miliki, yang ada di dalam dunia ini. Engkau lebih besar daripada pengertian kami sendiri. Engkau lebih besar daripada keberadaan kami sendiri, Tuhan. Dan kami bersyukur bahwa Engkau hadir tengah-tengah kami dan rindu untuk menjamah hidup kami. Pada saat pagi hari ini hamba menyerahkan seluruh waktu ini ke dalam tangan-Mu yang kudus. Engkau yang akan beracara, Engkau yang akan mengurapi pribadi lepas pribadi yang hadir pada saat pagi hari ini. Roh Kudus akan menjamah hati kami dan pikiran kami. Hamba berdoa menaklukkan setiap pikiran kepada Kristus. Dan hamba merubuhkan setiap benteng-benteng yang dibangun oleh keangkuhan hidup manusia dan menaklukkannya kepada Kristus. Hanya Engkau yang bertahta di tengah-tengah kehidupan kami. Hanya Engkau yang terus bekerja di tengah-tengah kehidupan kami. Roh Kudus akan memberikan pengertian-pengertian yang baru, sehingga kami menjadi orang-orang Kristen, orang-orang percaya yang bertumbuh di dalam Tuhan. Kami menyerahkan seluruh waktu ini ke dalam tangan-Mu, ke dalam pengurapan daripada-Mu, dan biarlah Roh Kudus yang akan bekerja dengan dahsyat dan luar biasa. Kau menyucikan lidah bibir hamba, pikiran dan hati hamba, sehingga apa yang hamba sampaikan akan merupakan isi hati daripada Tuhan. Kami menyerahkan seluruh waktu ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Hari ini saya akan memberikan tema adalah rahasia hidup penuh kemenangan. Rahasia hidup penuh kemenangan. Karena saya melihat hidup sebagai orang percaya adalah kehidupan yang penuh dengan tantangan, ya. Kita bukan saja dituntut untuk hidup sukses dalam dunia ini, tetapi juga untuk hidup benar. Ini sesuatu yang sangat sulit, ya. Mengapa? Karena bagaimana cara kita dapat memiliki kesuksesan hidup yang benar di tengah-tengah kondisi dunia yang berat saat ini. Saudara, saya akan mulai dari hari ini khotbah gitu ya, tentang kitab Efesus, ya. Kemarin kalau saudara mengikuti seri khotbah saya yang ke-7 jemaat, dan saudara bisa mendapatkan dari link YouTube yang sudah diberikan oleh Bapak Beben gitu ya, yang sudah dipersatukan dan bisa dilihat gitu ya secara continue, artinya berlangsung terus menerus. Saudara, hari ini saya akan khotbah mulai dari kitab Efesus. Jadi saya akan bahas kitab Efesus secara penuh. Saya melihat bahwa ini sangat penting. Ini waktu saya hampir selesai dengan kitab Wahyu yang kemarin, saya mulai berpikir saya akan khotbah tentang apa ya. Ada satu hal yang terselip di hati saya dan saya rindu untuk membahas kitab Efesus ini. Saudara harus tahu bahwa surat Efesus ini ditulis oleh Paulus ketika dia sedang berada dalam penjara di Roma karena iman dan ketaatannya dalam melayani Allah. Maksud surat ini adalah untuk menguatkan iman jemaat agar tidak terpengaruh dengan berbagai praktek penyembahan kepada dewa Yunani, yaitu Dewi Artemis, sebab bagi masyarakat Efesus Dewi Artemis dipahami sebagai dewa kesuburan. Dan juga ada praktek penyembahan kepada kaisar yang lazim dilakukan oleh masyarakat yang ada di Efesus. Banyak yang berpendapat bahwa surat ini mungkin semacam surat edaran yang ditulis untuk digunakan oleh berbagai kelompok Kristen di daerah Efesus dan sekitarnya. Dan yang menyampaikan surat ini kepada jemaat di Efesus adalah namanya Tikhikus. Nanti kalau saudara baca di Efesus pasal 6 ayat 21 dan 22, ini menyampaikan kepada jemaat yang ada di Efesus. Dan saudara harus tahu tema yang kuat yang muncul dalam kitab ini adalah tentang kekayaan orang Kristen di dalam Kristus. Banyak orang Kristen tentu saja mau sukses, mau berhasil, mau kaya. Saya udah pernah bahas di yang kedua. Tetapi kita punya satu rahasia yang luar biasa yang ada di dalam kitab Efesus ini. Mengapa? Karena Allah Bapa telah membuat kita kaya di dalam Yesus Kristus. Di dalamnya kita telah menerima segala berkat rohani. Dan bila diringkas dari 2 garis besar yang sangat ajaib, dari 6 pasal yang ada, kita akan pertama berbicara tentang kekayaan kita di dalam Kristus, yang telah membawa kita untuk memiliki harta rohani dan kedudukan rohani.
Yang kedua akan berbicara tentang tanggung jawab kita di dalam Kristus yang memampukan kita hidup dalam kesatuan, kesucian, keharmonisan, hidup penuh kemenangan melawan kuasa si jahat. Kitab Efesus menunjukkan keseimbangan antara doktrin yang benar, artinya kebenaran tentang teologis ya, hal-hal yang tentang Tuhan, dan bagaimana cara melakukannya dalam kehidupan kekristenan. Kita mendapat kekayaan itu, ingat ini, semata karena iman, dan akan menginvestasikan kekayaan itu dengan bekerja. Tanpa keseimbangan ini, kekayaan rohani kita bukan berarti apa-apa. Jadi kita akan belajar bagaimana menemukan kedaulatan Allah dan tanggung jawab manusia, dan tentu saja agar kita menaatinya. Dan kita bukan hanya menaatinya untuk menerima berkat, nih yang salah nih konsep orang Kristen, tapi ketaatan kita sebetulnya suatu respon kita kepada anugerah yang telah Yesus berikan dalam hidup kita. Jadi ingat ini, tujuan pembahasan kitab Efesus ini agar saudara dan saya hidup dengan iman yang kokoh di dalam pemahaman yang kuat tentang Allah yang dipercaya, dan memahami bahwa kita semua telah dipersatukan dalam Tuhan dan tidak ada tembok pemisah, sehingga kita perlu membangun hubungan. Jadi bukan hanya hubungan kepada Tuhan, tapi hubungan kepada sesama, suatu hubungan yang sangat baik. Jadi mari kita mulai. Kita buka dalam Efesus pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-14. Efesus 1 ayat 1 sampai dengan 14. Saudara, kita akan baca ayat ini supaya kita mendapatkan gambaran yang utuh gitu ya tentang ayat-ayat ini. Saya akan membaca ayat yang pertama, Bapak Ibu Saudara, ayat yang kedua, dan seterusnya sampai dengan ayat yang ke-14. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, oleh kehendak Allah kepada orang-orang kudus di Efesus, orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Ayat yang kedua. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang di dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah memiliki kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus, sebagai persiapan kemenangan untuk memperkuasa di dalam Kristus sebagai kepala dan segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang dijanjikan bagi Allah untuk memuji kemuliaan. Saudara, Paulus meletakkan satu dasar untuk dapat membahas kepada pasal-pasal selanjutnya. Dan kalau saudara lihat seperti tema yang saya berikan hari ini, rahasia hidup penuh kemenangan, saya melihat bahwa hanya satu rahasia hidup penuh kemenangan di dalam pasal di Efesus ini, yaitu hidup di dalam Kristus. Ayat
ayat ini penuh dengan kata-kata hidup di dalam Kristus sampai nanti di dalam pasal yang pertama, seluruh pasal yang pertama. Tapi saya sengaja membaginya menjadi dua karena saudara akan lihat di dalam bagian yang kedua itu kita akan dapat melihat, dibukakan matanya untuk mengerti tentang kekayaan, tentang kemuliaan, tentang kasih yang ada di dalam Kristus. Tapi saya mau bangun dasarnya dulu. Apa yang dimaksud dengan rahasia hidup penuh kemenangan? Apa yang dimaksud hidup di dalam Kristus? Saya tuliskan di sini yang pertama, hidup di dalam Kristus berarti ada satu persekutuan, kedekatan hubungan yang intim dengan Kristus. Hubungan yang dibangun atas dasar keyakinan oleh keselamatan di dalam Kristus dan di dalam penebusan oleh darahnya, bukan oleh perbuatan kita. Ini yang harus kita sadari. Saudara hidup di dalam Kristus berarti saudara ada hubungan yang secara terus-menerus dengan Kristus. Ada persekutuan, ada pembicaraan gitu ya. Ada kedekatan hubungan yang intim. Saudara membangun hubungan itu didasarkan, ingat ini, bukan karena kita baik. Bukan karena saudara bisa melakukan, memberi yang begitu banyak kepada Tuhan, bukan. Tapi karena Kristus sudah menebus saudara, sudah mati di atas kayu salib, darahnya sudah tercurah bagi saudara. Dan inilah yang membangun hubungan kita sebetulnya dengan Kristus. Ibrani katakan bahwa kita dapat masuk ke dalam persekutuan dengannya muka dengan muka. Karena kalau pada zaman dulu kita bertemu dengan Tuhan dan kita dalam keadaan berdosa, maka kita akan mati. Tetapi karena, saya katakan karena Kristus sudah menebus kita dengan darahnya yang sangat mahal, Dia mati di kayu salib bagi kita, itu menyatukan hubungan kita dengan Allah, membawa kita masuk di dalam persekutuan yang dekat dan dalam dengan Tuhan. Saya katakan ini, kelekatan ini berbicara tentang hubungan yang dilakukan dengan sadar. Saudara tidak dihipnotis sama Tuhan Yesus. Saya sedang membimbing satu orang supaya kenal Kristus dengan sungguh-sungguh dari orang yang gak percaya sama Tuhan Yesus. Saudara tahu betapa sulitnya untuk dapat memberi pengertian bahwa apa yang dia lakukan tuh gak ada gunanya selain hanya satu, percaya. Tapi kalau orang yang sudah mungkin ya udah selalu segala sesuatu dilakukan sendiri, selalu pakai logika, selalu pakai tindakannya sendiri, saya berpikir agak sulit gitu untuk mempercayai Tuhan dan pasrah jadi percaya sama Tuhan sepenuhnya. Tapi ini saudara harus tahu, percaya kepada Kristus, kedekatan saudara, hubungan saudara dengan Kristus harus dilakukan dengan sadar. Kalau saudara dibilang gak sadar, dihipnotis sama saya cuma ikut masuk persekutuan, ikut masuk ke dalam kebaktian, ikut masuk hanya untuk berdoa, sekedar ikut, saudara tidak akan mendapatkan kelekatan hubungan dengan Tuhan. Saudara hanya akan menjadi orang Kristen, orang percaya yang nanti saya akan sebutkan, ya karena keturunan, karena datang pergi ke gereja, karena KTP-nya orang Kristen. Tapi kelekatan hubungan ini harus kita lakukan dengan sadar. Saudara harus mau masuk dalam persekutuan dengan Dia. Saudara tahu bahwa saat ini saudara sudah ditebus oleh Kristus, masuk di dalam persekutuan dengan Dia, kenal Dia dengan dekat. Hubungan ini tidak dapat dipisahkan oleh apapun. Di dalam Roma pasal 8 ayat 38 sampai 39, Paulus mengatakan bahwa hubungan ini tidak dapat dipisahkan oleh maut, tidak dapat dipisahkan oleh hidup, tidak dapat dipisahkan oleh malaikat-malaikat, pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, dan apapun kuasa yang ada di atas atau yang di bawah, atau suatu makhluk lain. Ingat ini, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kesadaran ini saudara yang seharusnya saudara tahu. Hubungan suami istri saya sama Pak Kennedy itu bisa dipisahkan sama maut. Artinya kalau saya menghembuskan nafas terakhir atau Pak Kennedy menghembuskan nafas terakhir, maka kami akan berpisah. Hukum pernikahan di dalam kekristenan tidak lagi mengikat kami. Tapi saudara ada satu hubungan yang bukan hanya ada dalam dunia ini,
Tapi hubungan ini akan terus berlanjut sampai kepada hidup yang kekal nanti. Makanya saudara harus bangun dari sekarang. Banyak orang Kristen menganggap bahwa itu mah nanti aja saya lakukan, gak bisa dilakukan nanti. Mengapa? Karena ini bicara tentang persekutuan, ini bicara tentang kelekatan, ini bicara tentang kedekatan hubungan yang intim dengan Kristus. Saya lanjut saudara. Yang kedua, hidup di dalam Kristus juga berarti hidup di dalam kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita dalam Roh Kudus dalam Roma. Hidup di dalam Kristus seharusnya menjadi dasar iman kekristenan kita. Tadi saya katakan bukan karena kita lahir sebagai orang Kristen, hidup dalam keluarga Kristen, atau kita pergi ke gereja, atau kita punya KTP orang Kristen, atau karena kita dianggap sebagai orang baik. Hidup kekristenan kita harus hanya didasarkan pada iman di dalam Kristus, percaya kepada penebusan Kristus yang telah terjadi di atas kayu salib, sehingga memberikan kehidupan yang baru, manusia yang baru. Dan ingat ini, bukan hanya perubahan karakter atau sifat saja, dari karakter atau sifat yang buruk kepada karakter atau sifat yang baik. Ingat di dalam firman Tuhan khotbah yang beberapa waktu yang lalu saya katakan bahwa pertobatan harus melibatkan 3 hal, yaitu pikiran, hati, dan kehendak. Makanya saya tanya, kalau ada orang nangis-nangis, dia menyesal, apakah itu bisa dibilang bertobat? Belum. Mengapa? Karena nangis, menyesal itu hanya melibatkan hati dan perasaannya. Kalau dia mencuri, ketangkep, nangis-nangis, apakah itu bisa dibilang bertobat? Belum bisa. Coba seandainya dia nggak ketangkep, pasti dia nggak akan nangis-nangis. Artinya pertobatan secara khusus itu harus terjadi dalam 3 aspek hidup kita, dalam pikiran, hati, dan kehendak kita. Artinya saudara ingat ini, kekristenan bukan hanya menuntut saudara untuk berubah hidup kita. Apa yang kita lakukan dulu, nanti di Efesus itu kan jelas. Apa yang kita suka lakukan dulu, kita suka mencuri, kita suka marah, kita dendam, kita punya iri hati, kita punya segala sesuatu yang buruk yang berhubungan dengan dosa. Bukan hanya perubahan karakternya, kita berubah 180 derajat, kita berputar arah. Kita menjadi baik, kita menjadi penuh kasih, kita bisa melakukan ini, bisa melakukan hal-hal yang luar biasa. Bukan saudara, tapi didasarkan, lihat ini, pada waktu mengalami perubahan sikap atau karakter, harus didahului oleh perubahan hati, cara berpikir kita, dan baru kehendak untuk dapat memiliki karakter yang kuat di dalam Tuhan. Itulah sebabnya jangan pernah bertanya, kalau kenapa sih ada orang Kristen yang masih duniawi, saudara? Artinya dia pergi ke gereja rajin, dia bahkan mungkin pelayanan, tapi mengapa ada banyak hal yang sepertinya dia lakukan yang bertentangan dengan firman Tuhan? Saya pernah katakan mungkin bahkan kata-katanya lebih jahat daripada orang yang tidak kenal Tuhan. Sikapnya bahkan mungkin lebih kejam daripada orang yang tidak kenal Tuhan. Mengapa? Karena kekristenan bukan hanya bicara, ingat ini, perubahan sikap kita, perubahan karakter kita, tapi harus didahului dengan perubahan hati dan cara berpikir. Karena kalau hati dan cara berpikir tidak diubah, suatu hari nanti apa yang kita lakukan baik di sini akan kembali berubah menjadi hal-hal yang berdosa. Pengertian ini yang harus didapat di dalam kitab Efesus ini. Yang ketiga, saudara, hidup di dalam Kristus berarti belajar sungguh-sungguh untuk mengenal Kristus, mengenal pribadi Bapa, dan mengenal pribadi Roh Kudus. Sejauh mana kita sebagai orang percaya atau Kristen dapat berkata bahwa saya sungguh-sungguh mengenal Allah? Karena kata mengenal adalah suatu proses yang berlangsung dan terus-menerus terjadi dalam kehidupan iman kita. Proses pengenalan yang hanya akan berhenti pada saat kita meninggal atau Tuhan Yesus datang kedua kali. Artinya ketika saudara mengenal Kristus, gak cukup sampai di titik ini saja. Itulah mengapa kalau orang percaya datang ke gereja, orang percaya melayani, orang percaya ikut dalam persekutuan, itu gak ada
endingnya, saudara. Banyak orang bilang, udahlah saya cuti dulu pelayanan, saya berhenti pelayanan ini karena alasan-alasan ini nggak bisa. Kenapa? Karena mengenal Kristus. Ketika kita masuk ke dalam persekutuan, ketika kita ada di dalam satu pelayanan dengan Tuhan, itu adalah bagian dari proses kita mengenal Tuhan. Saudara harus tahu bahwa janji-janji, banyak sih janji, banyak janji yang lebih berhubungan kepada ketika kita datang melayani Tuhan. Orang Kristen kenapa harus melayani Tuhan? Saya lagi bergumul dengan sungguh-sungguh, saudara. Saya lagi ngomong sama Tuhan bagaimana kembali memfungsikan pelayanan orang-orang percaya di tengah masa pandemi COVID ini. Karena saudara tahu, beberapa itu jadi lumpuh dan berhenti. Dan ini nggak boleh terjadi dalam orang Kristen. Kenapa nggak boleh terjadi dalam gereja? Karena gereja bukan organisasi sosial, saudara. Kalau saudara cuma datang ke gereja tanpa melakukan apapun, cuma datang ibadah nyanyi-nyanyi terus pulang, tanpa ada persekutuan, tanpa ada saling melayani, tanpa ada saling mendoakan, maka gereja itu akan berubah menjadi satu organisasi sosial. Gereja harus berbentuk satu persekutuan. Saudara harus belajar membangun tubuh Kristus, itu nggak bisa berubah. Saudara harus belajar melayani. Saudara harus belajar peduli, belajar berdoa bagi orang lain. Pada saat fungsi itu berubah, kita sih mungkin merasa, udah, kebaktian mah nggak usah, sekarang mah online banyak. Betul, saudara. Tapi pada saat saudara duduk ibadah di rumah, menghadap kepada televisi, tanpa persekutuan dengan orang percaya, tanpa persekutuan yang sesungguhnya dengan orang-orang seiman lainnya, tanpa saudara membangun satu hubungan yang dengan tubuh Kristus, maka itu bukanlah gereja. Sedih ya, saudara. Makanya saya sedang menyusun tesis. Saya akan majukan proposal di bulan Januari. Doakan bulan Juni itu akan wisuda, Mei itu akan ujian. Saya sedang berbicara tentang bagaimana di tengah-tengah masa pandemi COVID ini kita tetap dapat bertumbuh di dalam iman. Prihatin saya, saudara, betul. Saya melihat bahwa ini nggak boleh terjadi karena gereja bukan organisasi sosial. Saudara bukan hanya datang menikmati ibadah terus pulang. Itu bukan fungsi gereja. Saudara dipanggil, ada satu tujuan yang mulia, ada satu tujuan yang luar biasa. Saya harus lanjut dulu, saudara, ya. Lihat ini. Ingat bahwa proses pengenalan kita, proses pertumbuhan kita hanya pada saat kita meninggal atau Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Dan proses ini akan terus berlangsung, saudara. Gak bisa berhenti sepanjang hidup kita. Gak bisa berhenti hanya kita merasa bahwa saya sudah cukup tua, saya udah gak mau melayani lagi. Berhenti, gak bisa, saudara. Kemarin ketika kita sharing di salah satu esensi, ada satu esensi yang mengatakan gini, aduh gimana ini sekarang? Saya nggak bisa pergi kemana-mana, saya nggak bisa lakukan apa-apa. Saya seperti berhenti dari melakukan segala sesuatu. Saya bilang tetap harus ada yang bisa dikerjakan dan dilakukan bagi anggota tubuh Kristus, ada bagi anggota gereja yang lain. Saudara harus tetap melakukan sesuatu, nggak bisa diam. Mengapa? Karena penting bagi saudara untuk bertumbuh dan mengenal Dia. Yang keempat, hidup di dalam Kristus juga berarti kita akan semakin bergantung kepada Allah setiap harinya. Mengenal Dia dengan sungguh-sungguh. Tuhan Yesus harus menjadi pilihan utama dalam kehidupan sehari-hari dan setiap saat dalam kehidupan kita. Kita gak bisa lagi kalau kita bilang kita hidup di dalam Kristus, tapi pilihan kita selalu bukan Kristus. Kita gak bisa kita bilang bahwa kita hidup di dalam Dia, kita bergantung pada Dia, tetapi kita menunjukkan dalam hidup sehari-hari sebetulnya kita tidak bergantung kepada Kristus. Bahkan keputusan-keputusan, apakah saudara berdoa dulu kepada Tuhan? Mungkin, maaf, pakai tanda kutip, terlalu terlihat rohani Bu Lydia. Masa keputusan saya mau bekerja atau keputusan saya mau pilih yang mana, itu masa harus ditanya sama Tuhan? Harus, saya bilang. Karena Tuhan yang menggenggam masa depan kita.
Tuhan yang tahu sepanjang hidup kita apa yang akan kita lakukan ke depan. Gak ada satupun yang saya bilang keluar dari rencana Tuhan. Bahkan kemarin waktu saya bicara di salah satu esensi lagi, bahwa apa kalau bahkan perjanjian, kita punya perjanjian bisnis dengan seseorang, kita mau kongsian, kerjasama dengan satu orang, itu harus berdoa, saudara. Harus berdoa. Karena Tuhan yang tahu apa yang akan terjadi ke depan. Tuhan yang tahu akan masa depan kita. Tuhan yang tahu apa yang akan terjadi di masa-masa selanjutnya dengan apa yang kita kerjakan dan lakukan. Nah, inilah yang dilihat, saudara, oleh Paulus. Bahaya yang dilihat Paulus dalam jemaat ini adalah banyak orang yang akhirnya hidup tidak lagi bergantung kepada Kristus dan terus mengenalnya, melainkan sibuk dengan kehidupannya yang lama, tradisi-tradisi yang menenggelamkan imannya di dalam Kristus. Efesus 1 ayat 1-14 sebetulnya mencatat setidaknya terdapat 9 kali kata di dalam Kristus atau di dalam Dia. Mengapa hidup di dalam Kristus itu penting? Karena hidup kita akan mengalami berkat yang sesungguhnya. Berkat yang sesungguhnya akan membawa kita, tadi pemimpin pujian ngomong, dari kemuliaan pada kemuliaan. Kita akan dibawa kepada tempat berkat yang lebih tinggi. Alkitab mencatat di dalam ayat 21, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah, jauh lebih tinggi dari segala penguasa, jauh lebih tinggi dari segala kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Bukan hanya di dalam dunia ini saja, melainkan juga di dalam dunia yang akan datang. Saudara, ini yang luar biasa. Tuhan akan membawa hidupmu. Kalau saudara pelajari kitab Efesus ini, hanya ada gambaran kemuliaan yang penuh. Hanya ada gambaran pengenalan akan Kristus. Hanya ada gambaran bahwa kita akan dibawa terus-menerus oleh Tuhan dalam perjalanan kita di dunia ini. Mungkin kalau kita lihat dari secara fisik, kita mengalami masalah. Kita pasti mengalami pencobaan. Kita pasti mengalami pilihan-pilihan. Tapi ingat ini, tadi saya katakan, libatkan Tuhan. Karena Tuhan sedang membawa kita, saudara, masuk dari rencananya kepada rencananya yang mulia. Ya, apa saja yang didapat di dalam Kristus? Dengan cepat dikatakan gini, segala berkat rohani di dalam surga, ayat yang ketiga. Dikatakan kita ditentukan dari semula untuk menjadi anak-anaknya di dalam ayat yang kelima. Kita menerima kasih karunia yang mulia. Ini akan dibahas di dalam pembahasan selanjutnya, saudara ya. Menerima segala hikmat dan pengertian, ayat yang ke-8. Menerima Roh Kudus sebagai jaminan bagi orang percaya di dalam ayat 14. Tapi di dalam ada satu ayat di dalam ayat 11 yang tidak terlalu terlihat di terjemahan bahasa Indonesia. Saya mengambil di dalam terjemahan The Message. It's in Christ that we find out who we are and what we are living for. Artinya di dalam Kristus kita menemukan siapa diri kita sebenarnya dan untuk apa kita hidup. Saudara, ini yang paling penting. Jangan saudara jalan selama di dalam dunia ini sama seperti yang beberapa orang katakan, aduh terlalu cepat waktu berlalu. Saudara tahu, apalagi kalau udah sibuk dari Senin sampai Jumat. Baru masuk Senin, saudara, ini hari Minggu. Besok Senin, tiba-tiba Jumat. Udah akhir minggu. Kalau saudara tidak tahu tujuan hidupmu, kalau saudara tidak tahu siapa diri saudara sebetulnya, maka saudara tidak dapat berjalan di dalam dunia ini dengan satu tujuan yang pasti. Padahal di dalam Efesus dikatakan dengan jelas, saudara harus menemukan siapa dirimu sesungguhnya. Saudara bukanlah, Paulus katakan, petinju yang sembarangan memukul. Saudara, kalau saudara seorang petinju, saudara bukan petinju jalanan. Saudara adalah seorang petinju profesional. Kalau saudara seorang tentara, saudara bukan tentara yang sembarangan nembak. Tapi saudara tahu siapa yang saudara tembak. Saudara tahu di mana diarahkan senapannya. Saudara, ini cerita sedikit intermezzo.
murid-murid saya sedang akan mengikuti satu challenge, saudara. Saya gregetnya adalah bahwa kok guru yang koordinir cuma kasih tahu technical meeting. Gatel hati saya bilang, biarin deh, bukan pekerjaan saya juga. Sini saya ajarin gimana caranya dia bisa melakukan, anak ini bisa melakukan challenge ini dengan baik. Saudara tahu, yang dikasih tahu cuma gini, sama seperti kalau tentara, saudara. Saya nggak tentara, tapi saudara bisa tanya sama tentara yang ada di sini. Dia cuma dikasih tahu, nanti kalau perangnya ke sini ya, saya kasih pistolnya ini, kamu tembak. Pokoknya tembak musuh yang pakai baju, contohnya pakai baju ini. Tapi nggak diajarin cara nembaknya, saudara. Nggak diajarin cara sembunyinya. Saya bilang mati konyol itu namanya. Hidup kita juga orang percaya sama, saudara. Kalau kita tidak tahu apa yang harus kita kerjakan dan lakukan, maka kita akan menjadi orang Kristen yang tidak ada apa-apanya. Saudara akan berjalan seperti tanpa tujuan. Saudara nggak tahu apa yang saudara harus lakukan dan kerjakan. Kalau saudara dipanggil sebagai pekerja, saudara harus tahu mengapa saudara dipanggil sebagai pekerja. Jadi seorang pekerja yang profesional. Selalu lakukan yang terbaik. Selalu lakukan yang terbaik yang saudara bisa lakukan bagi orang lain. Kalau saudara dipanggil menjadi seorang bankir, walaupun mungkin suatu hari Tuhan semoga ada orang yang betul-betul milioner, kaya banget, saudara harus tahu mengapa Tuhan mempercayakan setiap rupiah kepada saudara. Jangan sia-siakan hanya untuk kehidupanmu sendiri. Tuhan pasti punya rencana. Kita, ingat ini Paulus bilang, kita bukan seorang petinju yang sembarangan memukul. Saudara bukan petarung jalanan. Saudara adalah petinju profesional. Ketika mukul, itu sama seperti siapa tuh yang ribut dari dulu itu? Itu katanya, saudara, katanya ya, karena saya nggak suka tinju, dia pukul seekor kerbau, itu kerbaunya bisa mati, saudara. Orang Kristen harusnya seperti itu. Saudara harus hidup seperti itu. Gak bisa hidup asal-asalan, gak bisa, saudara. Tapi untuk seperti itu mungkin akan ada banyak pengorbanan. Akan ada banyak yang saudara harus kerjakan dan lakukan. Tapi ingat ini, Dia panggil kita. Tuhan Yesus panggil kita. Kita hidup di dalam Kristus. Kita bisa hidup penuh kemenangan kalau kita dapat menemukan siapa diri kita sebenarnya. Tahu apa yang saudara harus lakukan. Kalau saudara punya senjata, saudara tahu bagaimana melakukannya. Dan saudara itu menembak itu, kalau di panah itu bull's eye-nya itu, yang tengah-tengah warna merahnya itu. Saudara tidak akan panah yang kiri kanannya, tapi saudara akan panah yang tengahnya, karena saudara tahu tujuan hidup dan siapa engkau sebenarnya. Kita hidup harus seperti itu, saudara. Harusnya kita baca, saudara, dari ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke-10, dan menggantinya dengan nama kita. Baca ya, saya masih punya waktu 5 menit. Kita baca yuk. Tapi ganti dengan nama kita sendiri ya, nama, kalau saya nanti namanya Lydia. Jadi setiap ada kata kita, ganti dengan nama saya. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih Lydia sebelum dunia dijadikan, supaya Lydia kudus dan tak bercacat di hadapannya. Baca dengan keras, saudara, supaya telingamu bisa dengar. Supaya saudara tahu bahwa Dia punya rencana yang besar dalam hidupmu. Saudara harus tahu, jangan sesali apa yang sudah terjadi. Kadang saya termasuk orang yang suka menyesali apa yang terjadi. Tapi saya selalu, udah kadang ngomong cakap, pukul diri sendiri dan ngomong, ayo, lihat ke depan, jangan lihat ke belakang. Dan ini yang harus kita kerjakan dan lakukan. Kita baca yuk, ayat yang keempat sampai ayat yang ke-10. Tapi kita ganti kata kita dengan nama kita masing-masing. Yuk, 1, 2, 3. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih Dia sebelum dunia dijadikan, supaya Dia kudus dan tak bercacat di hadapannya.
Di dalam kasih Dia telah menentukan Lydia dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada Lydia di dalam Dia yang dikasihinya. Amin. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya Lydia beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada Lydia dalam segala hikmat dan pengertian. Amin. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada Lydia, supaya sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Saudara dipanggil, yakin. Saudara dipilih, nama saudara disebut. Sebenarnya kalau di kitab Wahyu nanti dibahas terus, saudara namanya dicatat di dalam kitab kehidupan. Nama saudara akan dipanggil sebagai pemenang. Saudara akan dikaruniakan kepada Tuhan. Itu banyak saudara dalam Alkitab. Tapi seharusnya ingat ini, kita sebagai orang percaya dapat melihat bahwa hidup kita jauh lebih berharga dari apa yang dapat kita bayangkan. Kristus telah menebus kita jauh sebelum Dia meletakkan dasar bumi. Dia telah meletakkan kita di dalam pikirannya. Itu di dalam terjemahan bahasa Inggris ya saudara. Menetapkan dan mengatur kita sebagai fokus dari pandangannya, untuk membuat kita komplit, penuh, sempurna, kudus melalui kasih-Nya kepada kita. Betapa senangnya Kristus merencanakan hal itu bagi kita. Surat Efesus menyadarkan kita agar kita dapat melihat bahwa kekayaan secara jasmani bukan segala-galanya. Benar, semua orang butuh uang untuk dapat hidup. Tetapi yang harus kita ingat adalah bahwa uang tidak boleh merampas hati kita dari Kristus. Kekayaan yang ada di dalam dunia ini akan dapat membuat kita berpaling dari Kristus. Berhati-hatilah. Mari kita hidup sepenuhnya di dalam Kristus. Kristus adalah rahasia dari kemenangan orang percaya yang telah ditunggu selama berabad-abad oleh orang-orang dalam perjanjian lama, untuk menyelamatkan mereka dari kematian dan memulihkan hidup mereka pada rencana Allah. Kita beruntung saudara. Kita nggak seperti orang-orang di dalam perjanjian lama. Mereka dikatakan Alkitab hanya melambai-lambai dari jauh saja. Kenapa? Karena Kristus akhirnya, yaitu di masa perjanjian baru. Tapi kita menjadi orang yang mendapatkan rahasia yang ditunggu oleh mereka. Ingat ini, saudara harus tahu siapa diri saudara. Ingat, rahasia kita hanya di dalam Kristus. Kita akan tahu tujuan hidup kita. Kalau saudara ingat ini, dipanggil jadi pedagang, jadilah pedagang yang profesional saudara. Kalau saudara dipanggil untuk menjadi seorang guru, untuk menjadi seorang buruh bahkan sekalipun, untuk menjadi seorang yang perbaiki barang, untuk jadi seorang penjual, lakukan itu secara profesional. Kita bukan seorang petinju yang sembarangan memukul. Berdiri yuk bersama-sama dengan saya. Kita akan nyanyikan lagu Yesus terlebih besar. Ayo terakhir itu. Akan hatimu dengan sungguh-sungguh. Tetapkan hari ini langkahmu, bahwa kita, saudara dan saya, harus hidup di dalam Kristus penuh. Jangan setengah-setengah. Jadi betul-betul profesional. Hidup dengan sepenuhnya saudara, hidup dengan sesungguhnya. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Di dalamku, di dalamku.
untuk menjadi orang-orang yang menang dan orang-orang yang kaya di dalam Kristus. Engkau tidak pernah menempatkan hidup kami secara sembarangan. Ajar kami untuk hidup di dalam Kristus dengan sepenuhnya. Tahu tujuan hidup kami, apa yang harus kami kerjakan dan lakukan, agar kami dapat menjadi orang-orang yang profesional di dalam bidang yang saat ini kami tekuni. Apapun yang kami jalani pada saat ini, hidup sehari lepas sehari, Tuhan, apapun profesi kami, apapun yang kami kerjakan untuk menghidupi kami, jadikan kami orang-orang yang melakukan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Jadikan kami hidup dengan sungguh-sungguh di dalam Kristus, mengenal Engkau dengan sungguh-sungguh, sehingga kami sama seperti orang-orang yang dikatakan oleh Paulus, kami akan menjadi petinju profesional. Kami bukan petinju jalanan yang sembarangan memukul. Hamba berhenti berbicara, Bapa. Engkau yang akan menanamkan di dalam hati kami kebenaran firman-Mu, yang akan bertumbuh dan berbuah lebat di tengah hati kami. Kau sirami dengan kebenaran firman-Mu, dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga hamba berdoa, Tuhan, akan keluar dari tempat ini orang-orang yang profesional di dalam bidang mereka masing-masing. Mereka akan menjadi maksimal, mereka akan melakukan kehendak Bapa di dalam hidupnya. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami menyerahkan seluruh pemberitaan firman Tuhan ke dalam tangan-Mu dan mengembalikan seluruh kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya.